Kita semua pasti pernah dengar ya soal akhir dunia dalam ajaran Islam. Tapi seringnya kan kita dengarnya sepotong-potong. Nah, kali ini kita akan coba bedah salah satu nubuatnya yang paling rinci. Dan kita susun jadi sebuah cerita yang utuh. Dari awal sampai akhir. Oke, untuk bisa paham cerita yang luar biasa ini, kita nggak bisa langsung lompat ke bagian paling akhirnya. Kita harus mulai dari apa yang disebut sebagai awal dari akhir, yaitu hari-hari terakhir umat manusia di bumi, ketika tanda-tanda besar itu mulai kelihatan satu persatu. Jadi, menurut nubuatnya, sebelum dunia ini benar-benar berakhir, akan ada serangkaian peristiwa besar yang mengubah segalanya. Sejumlah tokoh penting akan muncul di panggung dunia, dan kemunculan mereka itu jadi sinyal bahwa babak terakhir untuk kita semua sudah dimulai. Nah, coba kita lihat urutannya di sini. Semuanya dimulai dengan kekacauan total yang dibawa oleh Dajjal, seorang penipu ulung yang bakal menyesatkan banyak banget orang. Tapi, setelah kekacauan itu, ceritanya berbalik 180 derajat. Dunia masuk ke masa damai yang luar biasa di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dan akhirnya ditutup dengan semacam pemurnian terakhir, di mana yang tersisa di bumi hanyalah segelintir manusia saja. Wow, deskripsi tentang generasi terakhir ini suram banget ya. Bukan cuma kejam dan serakah, tapi moral mereka itu digambarkan sudah hancur total. Sampai-sampai mereka berhubungan intim di depan umum. Udah nggak ada bedanya sama binatang. Ini adalah gambaran keruntuhan moral yang absolut. Nah, setelah masa kemerosotan moral total ini, panggungnya sudah siap. Siap untuk apa? Siap untuk peristiwa kosmik pertama yang benar-benar mengakhiri dunia seperti yang kita kenal. Seluruh alam semesta akan diguncang oleh sebuah suara yang paling dahsyat, yaitu tiupan sangkakala. Penting banget nih untuk bedain. Jadi ada dua tiupan sangkakala dan fungsinya itu benar-benar berkebalikan. Yang pertama adalah tiupan pemusnahan, satu suara yang langsung mematikan semua kehidupan. Lalu setelah jeda yang sangat lama, barulah datang tiupan kedua, tiupan kebangkitan yang justru memulai kehidupan baru secara serentak. Coba deh bayangin betapa tiba-tibanya kejadian ini. Seseorang lagi sibuk ngerjain hal yang paling biasa sehari-hari, lagi nyemen tempat minum untanya. Dan dalam sekejap mata, semuanya berakhir. Ini benar-benar menunjukkan kalau kiamat itu datang tanpa peringatan dan nggak bisa dihindari sama sekali. Nah, tapi tunggu dulu. Ada pertanyaan menarik. Apa benar semuanya langsung binasa? Ternyata sumbernya bilang, kecuali mereka yang Allah kehendaki. Jadi, ada pengecualian nih. Terus siapa dong mereka yang dikecualikan ini? Ternyata para ulama punya beberapa pandangan soal ini. Ada yang bilang itu para malaikat agung, ada yang bilang para nabi. Tapi pada akhirnya nggak ada yang benar-benar terkecuali. Bahkan malaikat maut, sang pencabut nyawa, pada akhirnya diperintahkan untuk mencabut nyawanya sendiri. Sampai yang tersisa hanyalah Tuhan. Ini adalah gambaran kedaulatan Tuhan yang paling mutlak. Jadi, semua kehidupan musnah. Para malaikat pun tiada. Alam semesta memasuki sebuah periode keheningan total yang luar biasa. Terus apa yang sebenarnya terjadi selama masa jeda yang panjang ini? Selama 40 tahun. Selama itu, yang ada hanyalah keheningan. Tapi ini bukan cuma kosong loh. Periode ini digambarkan sebagai semacam masa istirahat agung, di mana bahkan siksa kubur bagi mereka yang sudah meninggal pun dihentikan untuk sementara waktu. Keheningan selama 40 tahun ini ternyata begitu dalam dan damai. Saking damainya, ketika orang-orang dibangkitkan lagi, mereka itu merasa kayak baru bangun tidur. Kata-kata pertama mereka menunjukkan kalau jeda ini bikin mereka lupa sama siksaan apapun yang mungkin mereka alami sebelumnya. Tapi keheningan itu akhirnya pecah. Setelah 40 tahun, gema tiupan sangkakala kedua terdengar di seluruh penjuru kosmos. Ini adalah tanda dimulainya fase berikutnya yang gak kalah luar biasa, kebangkitan besar-besaran. Prosesnya sendiri digambarkan dengan sangat rinci dan ajaib. Pertama, turun hujan yang menghidupkan dari langit. Terus, dari satu bagian tubuh yang katanya nggak bisa hancur, yaitu tulang ekor, seluruh jasad manusia tumbuh lagi, persis kayak tunas tanaman yang keluar dari biji. Dan terakhir, tiupan kedua mengembalikan setiap jiwa ke jasadnya yang baru. Oke, sekarang bayangin ini, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, semuanya bangkit dan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Mereka semua berdiri bersama menunggu nasib akhir mereka dalam ketegangan yang gak terbayangkan. Rasa cemas dan ketidakpastian saat itu katanya begitu menyiksa secara psikologis. Saking gak tahannya, ada yang sampai memohon untuk disegerakan hukumannya, bahkan kalau itu artinya masuk neraka. Ini menunjukkan kalau penantian itu bisa lebih menyiksa daripada hukuman itu sendiri. Tekanan mentalnya luar biasa berat.
Lalu datanglah perintah untuk memisahkan semua jiwa. Angka yang disebutkan jujur bikin merinding. Dari setiap 1.000 orang, 999 ditakdirkan untuk masuk neraka. Sumbernya juga mencatat kalau sebagian besar dari jumlah itu berasal dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai Gog dan Magog. Kalau mau tahu seberapa ngerinya momen ini, ada satu gambaran yang sangat kuat. Dikatakan kalau kengeriannya itu bisa membuat rambut anak-anak kecil seketika jadi putih. Ini metafora yang menunjukkan betapa dahsyatnya teror psikologis pada hari itu, bahkan bagi mereka yang paling polos sekalipun. Di momen puncak inilah semua kekuasaan duniawi, raja, presiden, tiran, orang kaya, orang berkuasa, semuanya jadi nggak berarti apa-apa. Tuhan menyatakan kedaulatannya yang absolut, seolah menantang para penguasa dunia itu untuk menunjukkan di mana kekuatan mereka yang sekarang sudah lenyap. Jadi, setelah kita lihat semua ini, mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih akhir zaman harus digambarkan dengan begitu dahsyat dan menakutkan? Mungkin ini semua bukan cuma soal kehancuran. Mungkin ini adalah penegasan tentang keadilan kosmik, tentang pertanggungjawaban mutlak, dan akhirnya jawaban atas pertanyaan mendasar tentang apa sebenarnya tujuan akhir dari keberadaan kita semua.